Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sahilda, berasal dari Lubuk Linggau. Saya dari Universitas Bina Insan. Di sini saya akan membahas tentang materi dasar-dasar dari statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status yang berarti negara, atau untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Pada awalnya, statistik hanya berisi kumpulan angka mengenai sekumpulan angka penduduk dari suatu negara daerah, tingkat pendapatan atau kemiskinan. Seiring zaman, statistik mulai mencakup hal-hal yang lebih luas, tidak hanya angka-angka untuk pemerintahan saja, tetapi juga untuk mencakup dari bidang ekonomi, sains, pertanian, sosial, maupun pendidikan. Di sini ada beberapa menurut para ahli. Statistik dari Santoso menyatakan bahwa statistik adalah ilmu yang berkaitan dengan data. Hal yang mencakupkan dalam statistik adalah pengumpulan klasifikasi, peringkatan, organisasi, analisis, dan interpretasi informasi. Ada juga dari Sudiana menyampaikan bahwa statistik adalah menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Beliau menambahkan bahwa statistik merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data. Ada juga dari Spiegel, yaitu menyatakan bahwa statistik adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, meramu, menyajikan, dan menganalisis data, termasuk juga menarik kesimpulan yang benar dan rasional berdasarkan analisis yang sudah dari beberapa pengertian sebelumnya. Dapat kita simpulkan bahwa statistik merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, dan interpretasi data, serta kesimpulan atau keputusan yang diambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Ada juga peranan statistik. Peranan statistik dapat ditemukan dalam beberapa hal. Yang pertama, kehidupan sehari-hari. Kedua, penelitian ilmiah. Tiga, ilmu pengetahuan. Kenapa di sini perlunya statistik? Menjelaskan hubungan antara variabel-variabel, membuat rencana dan ramalan, mengatasi berbagai perubahan, dan selanjutnya membuat keputusan yang lebih baik. Kenapa kita sekarang ada yang namanya fungsi statistik? Fungsi statistik ini untuk satu bank data, menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Kedua, ada alat quality control sebagai alat pembantu standarisasi dan sebagai alat pengawasan. Tiga, alat analisis merupakan suatu metode penganalisisan data. Yang keempat, pemecahan masalah dan membuat keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan, mengembangkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Pembagian statistik. Di sini ada beberapa pembagian untuk statistik. Yang pertama ada pembagian statistik berdasar cara pengelolaan data. Dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik diferensial. Yang kedua,
Pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup. Penggunaannya yaitu statistik sosial, statistik pendidikan, statistik ekonomi, statistik perusahaan, statistik pertanian, dan statistik kesehatan. Ketiga, pembagian statistik berdasarkan bentuk, parameternya atau data sebenarnya. Dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Pembagian statistik berdasarkan cara pengolahan data. Statistik deskriptif, yaitu statistik yang menggunakan metode numerik atau dan grafik untuk mencari pola dalam suatu kumpulan data, meringkas informasi yang terkandung dalam kumpulan data dan menghadirkan informasi dalam bentuk yang diinginkan. Statistik inferensi, yaitu statistik yang menggunakan data sampel untuk membuat estimasi keputusan, prediksi, dan generalisasi terhadap kumpulan data yang lebih besar. Pembagian statistik berdasarkan bentuk parameter data atau data sebenarnya. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameter dari populasi mengikuti suatu distribusi tertentu seperti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Kedua, statistik non-parametrik adalah bagian statistik yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki kontribusi yang bebas dari persyaratan dan variannya tidak perlu homogen. Metodologi statistik. Metodologi statistik adalah pemecahan masalah secara statistik yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data atau fakta. Yang ketiga, klasifikasi data. Diagram alur metode statistik dapat dilihat dilampirkan. Elemen dasar statistik. Dalam pembelajaran statistika, terdapat elemen-elemen dasar statistika, yaitu populasi. Populasi yaitu keseluruhan objek yang akan diteliti. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Data. Data adalah suatu yang diketahui meskipun belum tentu benar, di mana data dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan. Informasi. Informasi adalah data yang telah diolah. Sedangkan variabel adalah karakteristik atau sifat dari unit individual populasi. Baiklah, data dan variabel. Tujuan pembelajaran: memahami definisi data, memahami klasifikasi atau macam-macam data dalam penelitian, memahami definisi variabel, memahami klasifikasi variabel dalam penelitian. Selanjutnya, mengetahui pengaruh jenis data dan variabel dalam penelitian. Mengapa kita perlu data? Karena sesuatu yang diketahui, nilai yang diperoleh dari pengamatan terhadap suatu objek. Klasifikasi data. Ada sumber data itu ada primer dan sekunder. Jenis data ada kualitatif, kuantitatif. Yang kuantitatif ada diskret atau kontinu. Tipe data. Di sini ada beberapa tipe-tipe dalam data. Yang pertama, dalam ilmu statistika, data dibedakan menjadi dua tipe, data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang pengukurannya tidak dapat diukur pada skala numerik dan hanya dapat diklasifikasi dalam salah satu grup atau dikategorikan. Contohnya jenis kelamin, tipe kendaraan. Dalam data kuantitatif adalah data yang dapat dikodekan dengan skala numerik. Terdapat dua jenis data kuantitatif, yaitu diskrit dan kontinu. Diskrit merupakan hasil pencacahan. Contohnya, banyaknya siswa yang hadir kuliah, banyaknya sepeda motor yang parkir di halaman parkir kampus. Sedangkan kontinu merupakan hasil pengukuran contoh berat
badan mahasiswa, jarak antara kampus A dan kampus B. Variabel, karakteristik subjek penelitian yang nilainya berubah-ubah dapat diukur. Klasifikasi variabel ada 2, dikategorikan jenis data kualitatif, ada ordinal dan nominal. Yang kedua ada numerik, jenis data kuantitatif atau angka, ada interval dan rasio. Skala pengukuran, terdapat 4 skala pengukuran data dalam statistik, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang terakhir ada penyajian data. Data hasil observasi, wawancara maupun penyebaran kuesioner yang telah dikumpulkan baik dari suatu populasi maupun sampel yang digunakan dalam pengelolaan data dan analisis yang digunakan sebagai pengambilan keputusan, maka perlu diatur dan disajikan dalam bentuk yang baik, jelas, dan mudah dipahami. Terdapat 2 cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu tabel atau daftar grafik atau diagram. Tabel atau daftar. Secara umum, skema garis besar untuk sebuah tabel terdapat beberapa bagian, yaitu judul daftar, ditulis di tengah-tengah bagian kertas dalam beberapa baris, semuanya dengan huruf besar. 2. Judul kolom dan judul baris ditulis dengan singkat dan jelas, bisa dalam beberapa baris, dan usahakan jangan melakukan pemutusan kata. Ketiga, ada sel daftar. Sel daftar tempat nilai-nilai data dituliskan. Yang keempat, ada catatan terdapat di bawah kiri sebagai catatan-catatan yang perlu diberikan atau yang perlu ditambahkan. Terdapat 3 jenis tabel atau daftar, yaitu daftar baris kolom, daftar kontingensi, daftar distribusi frekuensi. Grafik atau diagram. Terdapat beberapa jenis diagram, yaitu diagram batang, diagram baris, diagram lingkaran, diagram lambang, dan diagram peta. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.